dengarkan, kita sama-sama perhatikan ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah kita malam hari ini, beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Haji Das'ad Latif dari Makassar. Namun sebelumnya akan ada penyerahan cindera mata dari Ketua FBR Pusat Ki Haji Lutfi Hakim, diserahkan kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Haji Das'ad Latif. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salatullah salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Kalau di kampung ini ada pengumuman dari Pak Lurah, pengumuman itu harus dibaca tiap pekan. Berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca, berarti ayat ini juga sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, siap atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustadz, mati. Pelan-pelan muda. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, Das'ad, hati-hati. Kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak.
Insya Allah kita dia akan mati dalam keadaan ngerampok. Lagi sabung ayam didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Woi, judi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Karena ada juga polisi yang besar perutnya kan. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh! Masih lari, tembak 2 kali. Duh! Masih lari, tembak ke langit peringatan ketiga kalinya. Duh! Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Polisi ditembak kakinya. Duh! Tembak kakinya, kepalanya kena. Ada kawan saya tanya, bos, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Dedek, hei, jangan kau musuhi polisi. Pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya di Indonesia tidak ada polisi? Ibu-ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya di Republik Indonesia ini tidak ada polisi? Benar. Coba, rumah dirampok, harta dijarah, suami dibunuh, anak diperkosa. Siapa kau bicara ibu? Ibu cari siapa? Satpol PP. Wah, anda ketemu. Anak muda, motormu hilang, siapa kau cari? Penghafal Quran. Saya pergi ceramah, macet mobil. Saya baca surah Yasin, tidak gerak-gerak mobil saya. Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz Dasar, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Iya toh? Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau, bos? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi, ulama doakan polisi, bersinergi menjaga Republik Indonesia. Ya Bu? Ya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram, suka makan barang haram. Siapa mereka? Contoh aja ini ya, contoh, jangan marah, contoh-contoh. Siapa di antara mereka? Mereka yang terima uang pilkada, uang sogok ketika pilcaleg, pilpres. Ada wane piro. Ya, jangan sampai kita dapat uang melalui haram. Kalau kita terima uang politik, nih sebentar lagi pilkada, pilcaleg, pilpres. Bapak Ibu tahu enggak berapa umat Islam di Indonesia? Adik-adik tahu berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 88% dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa ketika kita berbicara soal Islam kafah, kita bicara soal Islam yang benar, kita selalu dituduh radikal dan intoleran? Kenapa? Karena kalian salah memilih pemimpin. Kalian memilih pemimpin orang yang menjogok kalian. Akhirnya apa? Terpilihlah pemimpin anggota DPR, gubernur maupun kepala daerah yang tidak memikirkan kalian. Kan dia tanya, kenapa mereka ini anggota DPR tidak pernah lagi muncul? Kata anggota DPR, ngapain saya muncul lagi cari kamu? Kau sudah kebayar 500.000. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, orang yang suka terima uang sogok, yang disogok dan menyogok, itu kata Nabi sama-sama masuk neraka. Kau melanggar, kau dah lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya ditilang. Begitu mau ditilang, Bapak bilang, tolonglah Pak, tolong kerjasamanya, kasihan saya. Akhirnya apa? Yang disogok dan menyogok sama-sama menjadi laknat Allah. Ya,
Tujuan salah satu kita bikin tabligh akbar ini, mudah-mudahan pilpres, pilkada, pilcaleg yang akan datang, umat Islam tidak ada lagi yang mau terima sogok. Akhirnya yang kita pilih adalah pemimpin yang betul-betul membela negara kesatuan Republik Indonesia, bukan membela partai dan penyokongnya. Ya Bu, bisa? Benar bisa? 200.000? 500 deh. Insya Allah kita akan tidak menerima uang-uang sogok seperti itu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di tempat ini ada juga sebagian setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau ribut Pak? Capek sudah kau lihat istrimu. Simpan handphonenya dulu Bu, simpan ya, simpan. Tidak usah merekam. Kalau ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya kabur. Tapi kami merekam ceramahnya Pak Ustadz. Oke, kalau mau dengar ceramah saya, ini ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, gampang, buka YouTube. Maulid Forum Betawi Rembuk. Keluarlah ceramah ini. Sudah itu jangan lupa like and share. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Gosip murahan. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Itu artis yang banting istrinya. Sudah dia banting. Ya, anak muda, itu daripada kau berdiri di sana capek, ini ada banyak kosong, tempat kosong. Ayo, jangan cuma di sana jauh-jauh, pengamanan, tidak ada rusuh di sini. Kau ambil tempat dari sini baik-baik ya, supaya berkah kecintaanmu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan mau duduk-duduk di sini. Ini bagian dari cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik, kalau kau follow artis apa kau dapat? Apa kau dapat? Baju seksi. Apa kau dapat? Kelihatan paha dada. Enggak juga kau dikasih pegang. Kau cuma dikasih jalan. Apa? Enggak juga dikasih pegang, dilihat dia saja. Tapi kalau kau follow Ustaz, kau angkat marwah ulama. Masa artis yang tidak jelas kontennya, kadangkala kontennya menyesatkan, followernya 5 juta. Giliran Ustadz alim ulama followernya 113. Padahal kalian mayoritas di Indonesia. Ibu, apa gunanya kau follow itu gosip? Awas. Follow ulama, maka mulai malam ini follow Das Atlatif. Kau follow ulamamu, kau angkat harkat dan martabatnya. Kau dapat ilmunya berpahala, kau amalkan ilmunya pahala, kau sebarkan ilmunya pahala. Luar biasa. Maka saya berharap umat Islam followlah ulamamu meskipun kau tidak senang dengar dakwanya. Minimal teringat, minimal dari lihat itu followernya orang bisa, oh ini banyak penyokongnya. Tapi kalau cuma 13, 120, maka orang berkata, sudahlah, tidak ada apa-apanya itu, pengikutnya aja cuma 130. Ya, wa khalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada malaikat yang lebih sejuta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat kok itu. Masa nggak ada jari-jari kakimu? 20, men. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa tidak ada? Kenapa? Nah, jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju. Mana bisa dicatat air hujan? Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Ya Muhammad, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak lagi dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu lapangan, berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka saya mau ajak kita bersalawat malam ini. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak ini. Saya encing-encing dan nyak babe. Gue kate juga apa lu? Ya, bapak-bapak encing-encing, nyak babe. Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar ini nyak-nyaknya nih. Bu ibu, bisa? Ayo jangan mau kalah dengan suara bapak-bapaknya. Ayo salawat bareng-bareng, ikut sama saya bu. Salatul. Aduh, lambat. Lagi. Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin. Nilainya 8,5. Itulah suara perempuan Pak, memang tidak bisa keras. Dia suara perempuan itu namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik nih yang cewek-cewek, janda-janda muda, kalau kau ditelepon laki-laki jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Gimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana dek? Di rumah aja bang. Coba kalau kau ditelepon yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa aku tanya-tanya? Ah, enggak diteleponnya lah kalau besok. Ini Waalaikumsalam. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar ini ya, bapak-bapaknya lagi. Ayo Pak, ayo, yuk. Jangan mau kalah, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Ibu-ibu diam, diam. Yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Nah, sekarang kau diam semua, kita dengar ini yang pakai baju hitam. Pengurus FBR. Jangan mempermalukan apa itu? Pesilat apa sih? Si pitung apa? Jawara. Jangan sampai jawara suaranya kayak bencong. Ayo, 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 ayo. Salatu Allah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Kau
diam yang baju hitam. Ini yang anak-anak kecil. Ya. Ayo, jangan kalah sama mereka deh. Ayo. Ya. Sholat. Masya Allah. Allah. Inilah calon-calon generasi muda pemimpin masa depan bangsa yang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wih, ada mau dapat duit? Uang merah. Ya, ayo sini. Ayo. Satu orang. Ah ya, oke, kau dapat uang merah. Sini. Satu cukup, kau diam sini. Kau naik sini. Allahu Akbar. Ya, tapi sebelum saya kasih ada kuisnya. Siapa namamu? Kau sini. Siapa namamu deh? Kaisar. Hah? Kaisar. Oh, kau mau jadi kaisar Ming? Yalah, Kaisar. Passwordnya kalau kau mau dapat ini, siapa namanya kakeknya ketua Forum Betawi Rembuk? Jawab. Oke. Hah? Nggak tahu? Pas, kalau gitu ganti. Siapa namanya kakeknya Rasulullah Muhammad SAW? Hah? Abdullah. Oke, kalau begitu siapa namanya artis yang banting itu istrinya baru-baru? Siapa namanya? Hah? Aduh, dia tahu. Kakeknya Nabi, dia bilang Abdullah. Pret. Nah sudahlah, karena kau terlanjur naik, dah jadi uang merah. Karena pertanyaannya salah, kau udah bawa 50. Ayo adik-adik sekalian, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Nah kau. Cepat. Lari nih. Cepat. Nah, Masya Allah. Siapa namamu? Siapa? Asmi. Biar kalau di kampung saya Asmi itu biasa perempuan. Nah, berapa anaknya Nabi? Hah? Li. Anaknya Nabi? Li. Cepat. Li. Yang benar. Hah? Siapa? 7 itu siapa namanya? Hah? 100.000 kenceng ngeri. Hah? Berapa? 7. Hakul yakin. Ah sudahlah, kau dapat 100.000. Jabat tangan dulu. Nah, ibu bapak, banyak di antara kita. Tenang, masih banyak di sini. Tenang. Dengar ceramah saya kasih. Kalau perlu undian umroh malam ini. Tenang ya. Ini malam ketemu antara Betawi dengan Bugis. Orang Betawi dengan orang Bugis itu sama-sama keras suaranya. Bedanya apa? Orang Betawi takut sama istrinya, orang Bugis istrinya lebih berani. Gue kate juga apa neng? Ayo, banyak di antara kita tidak tahu keluarga Nabi. Giliran keluarga artis dia tahu betul. Untuk apa kau tahu sejarahnya para artis? Mereka bukan teladanmu, kadang-kala menjadi contoh kehancuran rumah tangga. Tapi kenapa kisah-kisah Nabi kalian tidak tahu? Ibu-ibu, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Saya kasih hadiah. Ayo. Siapa? Cepat. Hah? Siapa? Hah? Memang ibu jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Banyak yang tidak tahu. Maka inilah pentingnya maulid. Untuk apa? Kita ingin tahu sejarah Nabi. Maka saudara-saudaraku yang baru belajar agama beberapa bulan lalu mengatakan maulid tidak penting, maulid tidak ada pada zaman Nabi, maulid tidak ada pada zaman sahabat. Betul.
Nabi dan sahabat tidak maulid. Kenapa? Ngapain mereka maulid? Hidup sesama dengan Nabi. Mereka melihat Nabi, mendengar langsung Nabi. Maka ngapain dicerita? Untuk apa diceritakan? Mereka tahu sejarah Nabi, jadi tidak perlu diceritakan. Kenapa? Hidup bersama dengan Nabi. Saya ketemu dan sahabat dengan ketua Forum Betawi Rembu. Dari kecil saya bareng-bareng. Ngapain Bapak ceritakan saya soal Pak Ketua? Kenapa? Saya tahu dia. Tapi ada orang dari Jawa, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, mau ketemu, ya diceritakan dulu. Inilah pentingnya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi. Sebab 1400 tahun yang lalu, jarak yang begitu panjang, waktu yang begitu lama, bisa jadi kita sudah lupa sejarah Nabi. Akhirnya kita kumpul untuk dengar kembali kisah Nabi. Ini banyak ibu-ibu yang tidak tahu anaknya Nabi berapa. Banyak yang tidak tahu siapa anak pertamanya Nabi. Maka perkenalkan Nabi dengan maulid. Kalau zaman dulu saya diperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Kenapa? Zaman kecil kita senang lagu. Pada zaman dahulu kala, zaman dahulu banyak. Ada zaman batu, ada zaman apa lagi? Kuno. Tapi ini zaman apa? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Berarti lahirnya zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul. Rasul banyak, 25 nabi dan rasul, tapi bukan nabi pertama, bukan rasul ketengah, tapi apa? Yang terakhir dan mulia. Berarti ini yang lahir nabi terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Bekasi atau Jabodetabek? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa, berarti dewasa, dia diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu ibu dulu. Dari kecil dia sejarah Nabi dia ceritakan. Zaman dulu lagu kasidah. Sekarang karena modern, anak-anak kita ganti syairnya, kita ganti iramanya, kita ganti menjadi lebih akrab di telinganya, lebih milenial lagunya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Sekarang lagu-lagunya dari lagu itu, karena anak-anak kan senang lagu. Dari lagu itu mereka tahu, oh 7 anaknya Nabi. Tadi sempat goyang, dia sudah bilang 5. Biar alat lagi 7. Lihat uang merah 5. Ya kan? Dan akhirnya bapak ibu baru tahu toh malam ini. Anaknya Nabi. 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama namanya Qasim. Terakhirnya laki-laki lagi, namanya Ibrahim. Itu dari lagu ini. Maka ibu-ibu, mulai besok kau gantilah lagu-lagumu, kasih lagu-lagu yang ada informasi Nabi di dalamnya. Kan enak itu tadi lagu. Pada zaman dahulu kala, zaman-zaman dulu itu bu, tidak ada majelis taklimnya, tidak ada baju seragamnya. Alhamdulillah mereka tahu sejarah Nabi. Sekarang ibu-ibu modern apa lagunya? Putar ke kiri, sekarang kanan, kiri kanan kiri. Dongo beleng-beleng. Apa kau dapat itu kiri kanan kiri kanan kiri kanan? Apa kau dapat? Yo ayo yo.
Beleng. Lebih parah lagi di depan kantor lurah. Olahraga lah ibu majelis taklim 3 kali dengan ceramah sebulan. Bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan. Bajunya sempit, roknya sempit. Di depan lah ibu-ibu. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Iya toh. Hei. Maka selesai maulid malam ini, kalau Anda cinta kepada Rasulullah, tinggalkan budaya dan lagu-lagu yang tidak mendidik itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya maulid. Kita ingin tahu sejarah Nabi. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu dulu. Kita mau cerita Nabi, tidak usah secara lengkap. Kenapa? Tidak cukup waktu. Mau cerita Nabi dari A sampai Z tidak cukup waktu. Dan ilmu saya juga terbatas. Maka kita pilih-pilih saja mana yang cocok untuk kehidupan hari ini dan untuk keselamatan kita yang lebih dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita contoh Rasulullah dalam apa? Dalam ibadah. Rasulullah itu suatu ketika, ibu-ibu, jangan bayangkan rumahnya Rasulullah seperti rumahnya ibu. Rumah Rasulullah itu kalau beliau berdiri, sholat berdiri, itu kepalanya sampai ke langit-langit rumah beliau. Bisa dibayangkan bagaimana kecilnya rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud bersama berjamaah dengan istri beliau, kaki beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Kenapa? Karena biliknya, kamarnya yang sangat kecil. Suatu ketika Aisyah bangun, dilihatnya suaminya lagi sholat subuh. Aisyah tunggu selesai, ternyata tertidur lagi Aisyah karena menunggu Rasulullah selesai sholat. Bangun lagi Aisyah, ternyata Rasulullah masih sholat juga. Tertidur lagi Aisyah menunggu. Bangun ketiga kalinya, dilihatnya, suaminya masih sholat. Aisyah menunggunya dan Nabi selesai. Lalu Aisyah berkata kepada suaminya, kalau bahasa Betawi, bang, abang ini kan Nabi, abang ini kan Rasul, abang ini sudah diampuni dosa-dosanya, abang ini sudah pasti masuk surga. Kalau sholat ya biasa-biasa aja, jangan terlalu panjang banyak-banyak. Nabi kan ini sudah pasti jamin masuk surga. Mendengar ini, Nabi tersenyum dan berkata, ya Humairah, wahai istriku, apakah tidak bangga apabila aku disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur karena ibadahnya yang baik. Ada di sini yang rajin ibadah, 5 waktu aja kita putus-putus. Allahu Akbar. Kalau mau mencontoh Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, mari ini aja dulu, tidak usah yang lain-lain. Pelihara sholat dengan baik. Bapak bagus zakatnya, baik sedekahnya, bahkan sudah haji, dalam 3 tahun umroh lagi, aktif bangun masjid, tapi tidak sholat, tak ada gunanya men. Bu, ini ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau selesai haid. Gratis 5 hari, dia tambah 7. Kata suaminya, biasanya neng kau cuma 5 kali tidak sholat, dia haid. Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasihan kau. Ya, kapan lagi perempuan ini banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin, Masya Allah, kuning, biru, keren, jilbabnya 3 lapis, yang saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Dimirikin sini lagi. Ada kayak anting-antingnya 7, kayak ada pohon di belakangnya Pak. Bajunya sempit, roknya sempit. Kata suaminya, buru-buru koneng, keterlambat kita. Tunggu bang, sedikit lagi. Tiba waktu sholat, kata suaminya, neng, kau pergi sholat lah. Saya sudah umrohkan kamu, saya jual sawah supaya kau bisa umroh. Apa kata istrinya? Sadar kau bang. Justru sadar ini, kusuruh kopi sholat. Sadar kau bang, kau udah lihat ini jilbab saya 2 jam dipakai ini baru bisa.
sudah haji, sudah umroh, tapi gara-gara pengantin make up dia tidak sholat. Selesai maulid, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, wujud konkretnya pelihara sholat. Adik-adik, wih, mau hebat? Pelihara sholat. Kecil buat Allah kasih kau doktor, kecil buat Allah kasih kau jenderal, kecil buat Allah kasih kau rumah yang baik. Allah cuma minta kau pelihara sholatmu dengan baik. Ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya di dunia? Ada? Ini di depan saya muka-muka penuh masalah semua ini. Iya kan? Iya Bu. Ada orang suaminya cakep, kau pikir bukan masalah? Suami cakep digoda orang, apalagi kalau istrinya jelek. Oh, tambah masalah itu. Berarti bagus kalau jelek suami. Suami jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja bang, nanti saya menyusul. Sampai di gedung, mana kau dek? Nggak jadi bang, saya lagi mencerai. Ya kan? Semua orang punya masalah. Nih, ketua forum Betawi Rembuk, kau tengok dia. Pikir tidak ada masalahnya Pak Kiai? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi. Dia toh, dia yang bicara. Ibu bapak pikir saya tidak ada masalah? Oh, selama saya viral, banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus dia. Ustadz, baru suami saya meninggal, saya janda muda Ustadz. Kasihlah saya doa-doa penenang jiwa. Oh, kasihlah doa-doa melalui WhatsApp. Lama-lama dia mulai kirim stiker aneh-aneh. Lope-lope. Lalu lama-lama dia bilang, Pak Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya spesialisasi penceramah. Maka begitu ada masalahmu saudaraku, begitu encingnya ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah kasih lunas rumah cicilanmu. Kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu, meskipun dokter sudah kata tidak ada sembuhnya ini. Kata manusia tidak ada sembuhnya, tapi kata Allah kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu. Allah cuma minta apa? Kau sholat deh. Sholat kecil buat Allah kasih kamu. Ya Allah, perbaiki anak-anak saya. Ya Allah, berikan saya rezeki. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar itu doamu, maka Allah menjawabnya. Apa jawaban Allah? Hayya alal falah. Sini, dan saat sini. Saya kasih kau yang kau mau. Itu hayya alal falah. Artinya ibu, sini ibu, saya kasih apa yang kamu minta. Itu hayya alal falah. Tapi kadangkala ketika Allah hayya alal sholat, tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, lagi ada tamu. Allah berpikir, ya sudahlah kalau gitu kau urus tamumu, kau urus daganganmu. Maka wajar 30 tahun kau cari nafkah tidak bisa lepas rumahmu dari kredit. Maka ibu bapak yang saya muliakan, cinta kepada Rasulullah, pelihara sholatmu dengan sebaik-baiknya. Kecil buat Allah. Ustadz, saya sudah keliling-keliling berobat tidak sembuh karena kau tidak sholat. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit kita? Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jangankan orang sakit, orang wafat saja nyata-nyata mati, Allah bisa hidupkan kembali. Apalagi kalau cuma asam urat. Kecil buat Allah kasih sembuh itu asam urat. Cuma kita lebih senang ke dokter. Memang dokter yang sembuhkan. Encang, gue kate juga ape. Dateng lu ke Allah. Emang ada dokter yang hebat di dunia? Kadang tak ada dokter hebat di dunia. Kenapa? Saya tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Ada apa ini Ustaz? Ini lalu dok, saya agak mencret ini sudah 2 hari. Kata dokter, kenapa bisa Ustaz? Dalam hatiku ya urusanmu karena kau dokter. Iya toh? Cik. Dikasihnya kita obat. Lalu dia bilang datang lagi 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh datang? Bukan karena ingin duitmu, tapi apa? Mau dilihat itu obat cocok apa tidak. Kalau tidak cocok, ganti lagi obatnya. Demi Allah, Allah tanpa kau beritahukan, Allah tahu apa penyakitmu. Maka Allah cuma minta kau sholat. Saudaraku, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Saya sudah sholat Ustaz.
Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shola'i, asar lagi. Baru gue sholat tadi duhur, asar lagi neng. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main sholatnya Pak. Bismillah. Balik yuk. Kau ketawa karena bayangkan diri sendiri. Sholat Ustaz, betul sholat tapi main-main. Allah Akbar. Sholat tapi main-main. Ada juga sholat kayak nggak serius, kayak orang nggak makan 3 hari. Ada juga ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh nggak sholat nggak pakai BH? Kenapa bisa cing? Nyak kenapa? Bilang, gerah Ustaz, panas. Kan ada kipas. Boleh Bu, tapi itu tidak beradab. Bu, ketemu Pak Gubernur Anies Baswedan, tapi tidak pakai itu, boleh enggak? Boleh, tapi namanya kurang adab. Iya Pak Gubernur, mohon maaf, saya ada keperluan. Ayo, maulid lepas maulid ini, mari koreksi sholatmu. Sholat saya Ustaz, betul kau sholat tapi pakaianmu seadanya. Tidakkah Allah anjurkan dalam surah Jum'ah, kau ketemu saya pakai pakaian yang indah. Kadang-kadang kita pakaian seadanya, kadang-kadang juga pakai baju dalam aja dia sholat Pak. Sholatnya ekspres, lebih kilat khusus Allah. Udah sampai 2 menit. Saya tanya, kenapa cepat sekali Pak? Dia bilang, saya sudah hafal Ustaz bacaannya. Kalau soal hafal sholat, kau coba bilang sini kalau coba hafal. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tidak usah panjang cerita. Kalau kalian tidak sholat, tidak ada gunanya. Di akhirat kelak dipanggil das'at latif, maju. Ini puasamu 40 tahun tidak pernah lepas. Ini hajimu 7 kali. Ini umrohmu 20 kali. Ini sedekahmu. Ini pembangunan masjidmu. Mana kuncinya? Mana passwordmu yang saya sudah kasih kau melalui nabimu? Mana? Apa password dan kuncinya? Sholat 5 waktu. Dah ada. Apa susahnya sholat? Ayo, ada yang malas sholat, kau sebut apa alasanmu? Mana yang malas sholat? Ustaz, saya baru tobat bulan lalu, saya belum ada hafalan bacaan sholat. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah, jangan putus asa. Kau datang berjamaah di masjid, asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, diam sah. Ustaz, baru sedikit ku hafal surah pendek Ustaz. Ya sudah, yang ku hafal aja yang ku baca. Baru kul-kul, ya kul-kul aja. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Boleh. Yang penting jangan kau baca yang susah-susah. Seperti Wattini. Jangan baca kalau udah siap-siap Pak. Kalau hafal setengah jangan Pak, nanti berakhir dengan walasar. Atau al-kafirun, jangan cari susah Pak. Biasa nggak mau sampai itu ayat kalau kita baca. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abidun, wala ana abidun, wala antum wala. Bagaimana kalau kasusnya begitu? Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abadtum, wala antum. Bapak pikir kok ini aja tuh ulang-ulang ya? Apa solusinya? Ganti surah lain. Masih juga nyasar, gak mau sampai-sampai, ambil jalan pintas. Allahu Akbar. Boleh. Apalagi susahnya sholat. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz.
Allah kasih kau keringanan, silakan kau sholat duduk. Gimana caranya sholat duduk? Lihat baik-baik nih, prakteknya ini sholat duduk. Duduk. Allahu Akbar. Ruku, nih kepalamu ku kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sholat duduk, ruku. Sujud, bukan cuma kepala goyang, badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Nah, sholat duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz, ada bisulku. Kasih kanan, sakit. Kasih kiri, sakit, Ustaz. Gimana? Baring. Bukan tidur, sholat baring. Bagaimana caranya? Anggap saya lagi baring nih, anggap. Lagi baring. Allah. Kepala sudah tidak goyang. Tidak usah begini. Jangan ku ketawa, saya serius ini. Ini juga dikasih tahu, diketawai kita. Ya, cukup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu sholat tuh baring namanya. Tidak bisa baring, Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Kau sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tangan sudah tidak bergerak, tinggal matamu yang kau gerakkan. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Boleh. Itu pun tidak bisa, Ustaz. Allah kasih lagi, kau turun lagi. Apa caranya? Kau sholat dalam hati. Gimana sholat dalam hati? Semua bacaan sholat dibaca dalam hati. Mulai takbiratul ihram, pejamkan mata, bayangkan lagi takbir, Allahu Akbar. Ini mulut sudah tidak bergerak. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Gampang, bungkus kain putih, bawa di kubur. Apa lagi? Tuan-tuan yang saya hormati, bapak-bapak yang saya muliakan, biarlah anak kita pengangguran, kerja hanya jualan bensin botolan di pinggir jalan, kerjanya hanya kasihan pergi yang boneka-boneka tutup kepalanya, tapi dia rajin sholat 5 waktu. Itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada anggota DPR berkelimpangan mewah harta tapi dia mencuri uang rakyat tidak pernah sholat. Itu kalian lebih mulia daripada saya. Tapi lebih sial kalau kau sudah miskin, pengangguran, tidak sholat lagi, pret. Hei, apa alasanmu tidak sholat? Cakep. Ada kala cakepnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, bayangkan gagahnya Nabi Yusuf, Pak. Disuruh ngiris bawang ibu-ibu lewat Nabi Yusuf. Mereka terpesona dengan cakepnya Nabi Yusuf tanpa mereka sadar dia iris tangannya. Nabi Yusuf cakep, tetap beribadah kepada Allah. Kaya, Ustaz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Sulaiman alaihissalam, salah satu kekayaannya kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis kalau dia kaya giginya dia kasih emas, Pak. Sulaiman alaihissalam kaya, tetap beribadah kepada Allah. Saya kuat, Ustaz, tidak ragawan. Ada kala Nabi Musa. Itu Nabi Musa kalau dia kunci badannya, Pak, tembus itu bulu-bulunya di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak lempar songkoknya. Kalau Nabi Musa berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh musuhnya. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Tinggi jabatannya, Ustaz, pejabat. Ada kala jabatannya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah penghulu para nabi, kekasih Allah, presiden jabatannya andai sekarang. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kaya, cakep, pejabat, tetap beribadah kepada Allah. Kalau ada artis, pejabat, orang kaya tidak sholat, orang masih maklum. Ya wajarlah dia tidak sholat, dia kaya, banyak duit. Ya wajar dia tidak sholat, dia pejabat, tinggi pejabatannya, rumahnya mewah. Meskipun di akhirat dia nanti sengsara, paling tidak dunia dia sudah dapat. Tapi kalau kita sudah pengangguran, rumah ngontrak-ngontrak, hujan kehujanan, banjir kebanjiran, istri jelek, muka jelek, tidak terkenal, bau keteknya, busuk mulutnya, tidak sholat lagi. Aslinya bele-bele.
Ayo, saudaraku, selesai maulid ini, kalian mau selamat dunia akhirat, cintai Rasulullah. Dengan cara apa? Pelihara sholatmu dengan baik. Adik-adik nih, kalian masa depan masih panjang. Kalau kau mau punya masa depan yang baik, tidak usah cari muka sama manusia. Kau cari muka kepada Allah. Caranya apa? Perbaiki sholatmu. Selesai sholat kau minta kepada Allah. Bapak-bapak ada masalah, sholatlah dengan baik, lalu minta pertolongan kepada Allah. Tidak mungkin Allah dengar doanya orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena passwordnya doa adalah sholat. Cinta kepada Rasulullah, contoh ibadah. Alhamdulillah saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ. Usahakan sholatmu berjamaah di masjid. Alhamdulillah, di mana-mana saya lihat di masjid kawasan ini Pak, penuh. Allahu Akbar. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Di dalam yang muka-muka sudah muka sakaratil maut. Saudaraku, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, hidupkan sholat jamaah. Kenapa orang Islam malah berjamaah ke masjid? Kenapa malasnya? Salah satu sebabnya karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau diumumkan sama Pak Ketua, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pulsa 200.000, beras 50 kilo. Oh, itu subuh jam 5, jam 1 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang Islam malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab-kitab keutamaan sholat berjamaah. Di situ dijelaskan orang yang datang sholat jamaah, apalagi dia wudhu dulu baru ke masjid. Kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri digugurkan dosa kecil. Jadi rumah dari masjid 200 meter, PP 400 meter. Berapa langkah kaki yang Bapak dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosa kecilnya. Apalagi kalau Bapak jalannya begini. Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pahala yang kedua kalau berjamaah ke masjid, itu seluruh yang kau lewati, tumbuhan, pagar, tembok, aspal, dinding, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 12 November 22 dia datang sholat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama kita mengajarkan, ketika kau masuk masjid, setiap 2 rakaat pindah. Setiap 2 rakaat selesai sholat sunnah pindah, 2 rakaat pindah. Supaya apa? Supaya tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi menganjurkan, ketika kau ke masjid, usahakan jalanmu pergi beda, jalanmu pulang beda. Perginya lewat sana, pulangnya lewat sini. Penting jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, dia mau pergi sholat jamaah, dia ke Monas dulu. Cari, pas sampai sudah selesai orang sholat bos. Apalagi keutamaan berjamaah. Yang ketiga, tidak usah cemas kalau hujan, tidak usah cemas kalau gerimis, tidak usah cemas kalau bajumu kena semburan debu. Kenapa? Debu, air yang basahi bajumu itu akan melindungimu nanti di sentuhan api neraka. Kalau Bapak lagi gerimis ke masjid, basah bajunya, yang basah itu akan melindungi kalian dari sentuhan api neraka. Dia ibarat mantel. Jangan juga salah paham Mas. Selesai dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buang payungnya, dia jalan. Itu aslinya bele-bele. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer. Apa itu? Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah di masjid, 27 kali kau sholat di rumah baru sama pahalanya. Maka datanglah sholat berjamaah di masjid. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Di masjid ada doa bersama. Bapak mau berdoa, tidak tahu caranya. Bapak mau berdoa, tak paham bagaimana caranya. Tapi karena di masjid ada alim ulama,
ada ketua majelis ulama berdoa dan memimpin doa, di belakang semua mengatakan amin. Semua yang mengatakan amin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ketika menjadi imam dan baca doa. Usahakan baca doa yang umumnya orang tahu apa makna dari doa itu dan perdengarkan ke jamaah. Kadangkala ada imam berdoa kita tidak dengar dan tidak tahu apa yang diminta. Kita di belakang baik sangka saja amin. 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 Tak tahu apa dia minta Pak Imam. Amin. Amin. Hati-hati, siapa tahu anak muda yang jadi imam. Dia minta, ya Allah berikan kami jodoh. Papa di belakang katakan amin. Istrinya juga di belakang katakan amin. Kawin lagi suamimu. Berikutnya, sholat berjamaah sebabnya karena manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid bangga ketika saldo kasnya banyak. Hati-hati. Saya baca berita, tidak tahu ini benar atau tidak, di berita online. Ada di Jakarta ini, tidak tahu daerah mana. Meninggal 4 orang karena kelaparan katanya. Kalau dia muslim, dan itu kita tahu, maka takmir masjid ini nanti ditanyai di akhirat. Kenapa kau simpan itu uang saldo 100 juta, ada penduduk di sekitar masjid kelaparan? Jangan simpan saldo, karena tidak jalan amalnya orang. Kalau pembangunan masjid sudah selesai, Bapak tahu ada remaja masjid, bagus agamanya, akhlaknya baik, dia putus sekolah gara-gara orang tuanya tidak biasa biayai. Masjid wajib membiayai anak ini. Jangan simpan jadi saldo. Kenapa? Begitu jadi saldo, hanya timpan di bank, tidak jalan amalnya orang. Kadang-kadang kalau saldo kas 70 juta, begitu kita mau kencing tidak ada air. Kalau kencing masih bagus ibu. Tapi kalau kencing tidak ada air Pak, tinggal selesai. Tapi kalau itu sudah yang kuning mau keluar, mati tidak ada air. Masa kita keluar lagi? Tolong ini takmir masjid, jangan simpan saldo. Jadikan dia AC, jadikan dia sound system, jadikan dia karpet, jadikan dia pengharum ruangan. Supaya apa? Amalnya orang jalan. Apalagi yang membuat orang malas manajemen masjid, yang selalu saya katakan, ada panitia masjid, dia pikir dia punya masjid. Hanya karena diangkat jadi ketua masjid, dia mau-maunya dia. Kalau tidak sesuai dengan pendapatnya, ngambek dia. Tidak, namanya pengurus masjid, Anda dipercaya untuk kelola masjid, bukan Bapak dipercaya untuk ambil masjid. Ada pengurus masjid yang sifat begitu, sesungguhnya dia tidak sadar setan telah menghasut dirinya sehingga orang tidak datang beribadah merasa tidak nyaman di masjid. Maka dia goda itu pengurus masjid supaya apa? Orang tidak nyaman ke masjid. Jadi takmir masjid bukan pekerjaan yang gampang. Maka kelola masjid dengan sebaik-baik. Allahu Akbar. Bayangkan nikmatnya masjid, sound sistemnya cantik, muadzinnya anak muda yang bagus suaranya, imamnya penghafal Quran, karpetnya alhamdulillah empuk, ber-AC, maka orang senang datang ke masjid. Kenapa? Karena merasa nyaman dalam masjid, khusyuk dalam masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, semut berkeliaran di bawah. Mau sujud kita cari mana mendarat jidat ini. Muadzinnya orang tua yang sudah pensiun. Gak tahu siapa yang pukul itu orang tua. Imamnya Allahu Akbar. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita Pak. Kau akan dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar api, dipotong lidahmu. Kata anak muda, ndak usah kau mesti bikin takut-takut itu bos. Allah. Dapat lagi apa Pak? Panas pula. Sound sistemnya lagi Pak. Begitu imam angkat takbir langsung story. Mau diperbaiki, kita sudah angkat takbir, terpaksa kita tahan sampai assalamualaikum. Dapat lagi Pak Imam, membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam Pak, mulai mau takbir aja sudah lama.
Anak muda mulai jengkel. Oh, ya betul itu Pak Imam. Begitu jadi imam, dia baca Al-Fatihah panjang betul. Sudah dia baca Al-Fatihah, apa dia baca Pak? Al-Anfal ayat 2 sampai 70. Allahu Akbar. Pak Imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak hafal. Kita mau ruku, Pak Imam belum selesai. Terpaksa kita kreatif Pak. Dibaca semua saldo keadaan masjid. Pengeluaran, pemasukan, biaya listrik. Dibaca semua Pak itu. Yang ada itu apa? Pengumuman depan deh Pak. Selesai itu dibaca satu tripleks Pak. Belum selesai Pak Imam, kita baca lagi kalender. Persatuan Guru Forum Betawi Rembut. Selesai itu Pak Imam juga belum selesai, kita baca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor 27 dari Partai Nasdem. Dibaca semua Pak. Belum selesai Pak, ada lagi gambar masjid, Masjid Haram. Kita lihat itu Masjid Haram sambil menghayal. Oh, di sini saya berdoa itu Tuhan. Di sini saya nyasar. Siapa yang salah? Siapa salah? Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya, kurang hafal. Tujuannya apa? Supaya kalau imam salah ada yang bisa meluruskan. Coba kalau imam membaca wadduha salah, kita bisa bantu. Kenapa? Kita hafal. Begitu imam membaca surah Al-Anfal salah, ya hadapi dirimu sendiri dengan kesusahan. Siapa suruh kau cari yang salah susah? Berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah Bapak merasa lebih khusyuk. Coba kalau di rumah Pak, banyak gangguan. Begitu takbir kucing lewat, ternyata lompat ke meja, ikan dah ditutup, hancurlah ikan ini. Pasti Bapak sudah tidak khusyuk. Karena sudah kucing dekat dengan ikan, akhirnya Bapak kreatif. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Coba kalau di masjid tidak ada godaan seperti itu. Kalau di rumah Bapak sholat, ini saya sudah tahiyat apa belum ya? Sudah tahiyat atau belum? Tapi kalau di masjid semua kita sudah bebas seperti itu, tidak ada gangguan soal itu. Maka datanglah ke masjid. Mari cinta kepada Rasulullah, hidupkan sholat jamaah. Bagaimana perempuan Ustaz? Tidak ada larangan. Meskipun Nabi katakan wanita perempuan tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mereka mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena kadang-kala kemaslahatan dan keselamatan jiwanya. Kalau di sini di Jakarta ini insya Allah aman. Apalagi kalau umurnya sudah 70 tahun. Siapa yang mau culi? Ayo adik-adik ini yang masih muda, saudaraku tamir masjid, anak-anak seperti ini jangan kau halau ketika mereka ke masjid. Dia ribut Ustaz, ya memang tidak apa-apa kalau dia ribut. Namanya anak-anak tidak seru kalau dia tidak ribut. Yang salah kalau orang tua ribut. Kalau anak-anak ya biasa Pak. Apalagi itu tadi imam, sekarang jamaah. Ada juga adab-adab ketika jamaah datang berjamaah ke masjid. Satu dianjurkan oleh Nabi, kalau kau ke masjid pakai parfum. Laki-laki sikat gigi dulu. Itu apa maknanya? Bukan parfummu, bukan sikat gigimu yang sampai kepada Allah, tapi itu pesan dari Allah. Adab sopan santun. Kadang-kala kita malas datang ke masjid. Gara-gara apa? Kita merasa terganggu orang yang datang sholat. Ada juga itu jamaah kayak dia yang paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia, pokoknya kayak dia lah yang paling hebat dalam masjid. Takbirnya aja dia sudah ganggu kita. Baca Al-Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita. Ada juga yang begitu, akhirnya kita malas ke masjid. Apalagi dia ganggu kita dengan jari kakinya. Bapak pernah dapat itu? Pernah? Saya pernah Pak. Saya kasih pindah, saya masuk lagi, ditambah masukannya gelang saya pindah lagi, dia pindah juga Pak. Saya jengkel, pindah.
saya sholat, saya ditanya, Ustaz, kenapa kau injak kaki saya? Kau ganggu saya. Kau yang kenapa kau kejar kunci? Dia bilang, sudah, supaya sap rapat, Ustaz. Kalau mau rapat sapu bukan dengan jari-jari kakimu kau rapatkan. Kenapa? Jari-jari kaki rapat tapi sapu renggang. Cari repot kok bos. Lalu gimana kalau mau rapatkan sap? Nih yang kau rapatkan, pundak. Kalau ini mana ada orang sholat? Kalau ini kan pasti rapat. Boleh, tapi tanya dulu di sampingmu. Dek, Pak, boleh saya sentuh jari-jarinya, Pak? Kalau dia bilang jangan, kau ganggu saya. Jangan, Pak. Itu ada berjamaah. Kalau saudaraku tidak mau doa bersama karena mengatakan tidak ada doa bersama pada zaman Nabi, tidak ada zikir bersama, oke lah. Tapi jangan kau di depan duduk supaya kau tidak ganggu sapnya orang. Mau di belakang lah, ada anak muda baru hijrah, bahasa Arab setengah-setengah, afwan. Ana al-faqir, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin za'iqatul maut. Sudahlah, tidak usah kau bahasa Arab kalau kau bicara sesama manusia, sama orang Indonesia. Karena kita bukan orang Arab, kita tidak wajib bicara Arab. Yang kita wajib ikuti sunnahnya Rasulullah, bukan bahasanya. Afwan, ana al-fakir, Ustaz. Saya bilang, kenapa laki-laki ana? Kok ana namamu? Bukan ana Ustaz. Sudah bilang saja saya. Mohon maaf, saya yang tidak sopan ini. Itu lebih enak didengar di telinga kita. Nah, ini yang mereka saya dibilangin Ustaz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot, Ustaz. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Nah, mereka ini kasihan, ya di depan duduk. Ibaratnya pemain silat, baru sabuk satu, dia banyak. Biar tiang listrik nol silat juga itu, Pak. Baru belajar agama 3 bulan, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Oh, tidak ada doa bersama, oke lah. Kalau kau tidak mau doa bersama, di belakang kau duduk supaya kau tidak langkah-langkahi orang tua di depanmu. Kan mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat ini kita kemudian berzikir, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyitu wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia langsung berdiri. Kan enggak sopan, bos. Orang lagi berzikir kau langkah-langkahi. Kalau saya biasa itu langsung saya tunggu ke pantatnya. Kenapa, Ustaz? Kau enggak sopan. Ingat, puncak dari semua ilmu adalah adab. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kalau Bapak cinta kepada Nabi, yang keempat adalah berakhlak mulia. Akhlak sama tetangga, jangan kau ganggu tetanggamu. Bolehlah kita kontrak-kontrak, rumah kita seadanya, tapi semua orang yang ada di komplek itu senang dengan kita karena akhlak kita yang baik. Begitu pentingnya akhlak kepada tetangga. Nabi sampai anjurkan, kalau kau tanam pohon, lalu pohonmu sudah menyeberang ke pagar tetanggamu, yang nyeberang itu bukan kau punya, halal bagi tetanggamu. Bapak tanam mangga, lalu ada ranting dan dahannya mangga nyeberang ke tetangga, pagarnya dilewati, maka yang lewat itu sudah halal buat tetangga. Mahasiswa tanya, Ustaz, bagaimana kalau istri tetangganya nyebrang pagar? Apa juga halal? Lain lagi persoalannya itu. Kalau Bapak belum bisa memberikan tetangga kiriman kue, belum bisa memberikan tetangga lunasi utangnya, maka akhlak mulia, jangan kau perdengarkan kata-kata yang tidak nyaman di telinga tetangga. Ada orang bagus sholatnya, jamaahnya baik, Senin Kamisnya bagus, tapi tidak ada yang senang tetangganya. Depan rumah bertengkar gara-gara pagar, samping kanannya bertengkar gara-gara got, samping kirinya bertengkar gara-gara binatang ternaknya, belakang rumahnya bertengkar gara-gara sampahnya. Maka orang ini bukan mulia di hadapan Allah. Karena orang mulia itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Tapi bagaimana mau manfaat buat tetangga sementara kepada istri aja kita kasar. Kadang-kala kita dalam Islam ini sama tetangga sopan. Assalamualaikum ibu, gimana kabar ibu? Suami anak-anak di rumah bagus ibu? Itu sama tetangga.
Giliran sama istrinya, goblok memang kamu nih. Istrinya hitam dipanggilnya, Blacky. Membayangkan diri sendiri. Ayo, kalau cinta kepada Rasulullah, jadilah manusia yang banyak manfaat buat orang lain. Salah satu manfaat itu, jangan sampai kita rajin ikut pengajian seperti ini, tapi kita suka ganggu tetangga kita dengan menyerobot pagarnya, dengan mengganggu tetangga kita dari lagu-lagu kita. Kadangkala ada orang hebat dia, tapi begitu beli alat-alat musik, dia ganggu tetangganya. Mungkin kita berkata, ya rumah-rumah saya, gue punya listrik, gue punya player, ada apa dengan tetangga? Tetangga juga bisa ngomong, rumah-rumah saya, pintu-pintu saya, telinga-telinga saya, kenapa musikmu masuk di telinga saya? Maka tak ada guna, percuma kita maulid tiap tahun kalau akhlak kita tidak bisa mendekati, tidak usahlah sama, mendekati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, termasuk adab adalah kalau ceramah jangan sampai tengah malam mengganggu tetangga. Karena adab inilah maka kita akhiri ceramah kita malam ini, karena ini sudah pukul 10:10:15. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, menginjak acara yang selanjutnya, yaitu ceramah yang terakhir sekaligus penutup doa. Kami mohon kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Lutfi Hakim MA, kepada beliau fal yatafaddal mastura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes ya? Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Lebih cepat lebih bagus. Gimana mau tenang kalau perut udah lapar? Saya beri salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para ustadz, para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Das'at Latif. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dalam perjalanan kembali ke Makassar. Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Agus Salim, para ustadz yang lain, Korwil Jakarta Selatan Bang Haji Solah beserta pengurus dan ketua-ketua gardu yang hadir, abang-abang pompo yang malam ini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mendengarkan banyak sekali mutiara hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Das'at Latif. Saya hanya ingin menutup dengan sebuah cerita. Masuk surga itu cuma dua: satu rahmat Allah, kedua syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dapat rahmat Allah tadi udah dijabarkan oleh Ustadz Das'at Latif, dari mulai sholat, perbaiki akhlak dan lain sebagainya. Sholawat juga udah kita sampaikan dalam setiap di sela-sela ceramahnya. Beliau mengajak kita untuk membaca sholawat, dan Rasulullah itu tahu siapa yang baca sholawat. Yakin itu Rasul tahu
sebagaimana surah yang kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaih, berat terasa oleh nabi kita. Ma anittum, apa penderitaan yang kita rasakan. Makanya Rasul ini nggak mikirin yang lain, dirinya aja nggak dipikirin, keluarganya nggak, tapi umatnya. Nah makanya yakin bahwa sholawat yang kita baca Rasulullah itu tahu, dan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Nah berkaitan dengan surah ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam salah satu kitabnya menerangkan, ini namanya apa, Imam Jalaluddin nemu aja ada sebuah cerita berkaitan dengan sampainya sholawat. Ada seseorang, kita sebut namanya biar gampang aja lah, ini cuma bukan tokoh sebenarnya, namanya Aceng ya. Kalau ada kesamaan ini hanya kebetulan, punya utang sama Borik gitu. Utangnya berapa? 10 juta. Ditagih, kagak punya duit. Alasannya begitu. Kalau alasan nggak punya duit, dia kabur. Saking keselnya Borik ini, udah ditagih, si Aceng kagak dapet, akhirnya dia lapor ke pengadilan perdata. Pengadilan pun merespon laporan aduan dari Borik. Datanglah tuh surat panggilan ke pengadilan. Hari ini datang suratnya, pengadilannya itu untuk datang ke pengadilan kurang lebih 2 minggu lagi, ya kan? Wah pusing Aceng, panggil pengadilan. Ini kalau diputuskan bisa dipenjara. Emang duit kagak, bagaimana mau bayar gitu. Usaha semua macet. Mau kerja emang lagi kagak ada kerjaan. Lama dia pikirin, stres, tidur susah, nggak pernah bisa nyenyak. Kemudian dia ingat, oh iya ada guru itu Kiai Agus Salim. Dia datanglah ke Depok, cerita sama Kiai Agus Salim tentang persoalannya, utang yang sama Borik kagak kebayar-bayar. Lalu kata Kiai Agus Salim, Ceng, lu ngadu aja sama Rasulullah. Bagaimana guru? Ngadu sama Rasul? Nah iya, ngadu saya punya utang. Iya lah, emang sampai kan Rasul udah hidupnya 14 abad yang lalu. Lalu saya sekarang hidup di zaman ini, gimana mau sampai? Udah gini aja biar gampang, lu sholat aja hajat 2 rakaat, habis itu lu baca sholawat yang banyak. Karena udah masalahnya terlalu berat, ibarat orang kelelep, apa yang bisa kepegang dia pegang, kan begitu. Meskipun dia tahu tidak bisa nyelamatin. Daripada kagak ada upaya, Aceng ngelaksanain ini yang diajarkan Kiai Agus Salim. Dapat seminggu ngimpi. Nah ini ngimpi apa? Ngimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah ngomong ke Aceng, Ceng, kalau utang lu mau lunas, lu ke rumah Haji Ubay. Lu bilang aja suruh gua, kata Rasul. Lantas Haji Ubay percaya apa kagak? Bilang ada dia punya hajat, kalau pengen terkabul suruh bayarin utang lu. Pagi bangun Aceng bingung, apa bener itu ya? Kembang tidur kali, ilokan. Rasulullah makai datang ngimpi gitu. Nggak percaya nih Aceng. Besok malam ngimpi lagi, sama redaksinya
alur ceritanya, plotnya sama, masih kagak percaya juga. Itu bener apa kagak ya? Besok malamnya ngimpi lagi sampai 3 malam berturut-turut. Itu bener kali ya, masa ilokan 3 malam sampai ngimpi sama semua. Cuma masih ragu, dia datang lagi ke rumah Ki Agus Salim. Gimana Ceng, utang lu udah lunas? Belum guru. Terus lu udah jalanin? Udah. Isyaratnya apa? Sek ngimpi ketemu Rasul guru gitu. Terus apa dikata? Diceritain dah. Lah kata Ki Agus, lo bener itu Ceng, berarti Rasulullah. Lo ketemu aja, cari yang namanya Haji Ubay. Lah saya kagak kenal itu guru. Lo cari aja, cari namanya Haji Ubay. Dapat. Begitu dia ketemu, ada anak MBR di situ. Nanya, Haji Ubay siapa lo? Mau ketemu Pak Haji Ubay. Ada keperluan apa? Nyampein salam Rasulullah. Ngaco nih orang nih. Waduh, cari perkara rupanya. Bagaimana ceritanya Rasulullah nyampein salam sama Haji Ubay? Lu kalau mau cari perkara jangan pada di sini. Mendingan lu pergi sono pergi. Haji Ubay kagak mau nemuin bocah kayak lu. Apaan lu ngaco-ngaco aja, makanya nyampein salam Rasulullah lagi. Lagi bertengkaran, becekcokan, datang lagi anak MBR. Wah iya makin parah udah nih orang. Pas udah mulai rame, Haji Ubay tahu-tahu ujuk-ujuk nongol gitu. Ada apa nih? Ini ketua, ada orang begini ngaku katanya mau nyampein salam Rasulullah. Ya bagaimana ceritanya nih? Siapa nama lo? Ayo sini duduk. Diajak duduk dah. Dia ceritain nih Aceh, bagaimana awal mulanya kasusnya. Haji Ubay karena emang ngaji dia percaya ini. Lalu kata Rasul, emang gue punya hajat apa? Begini Pak Haji Ubay, hajat Bapak kalau pengen terkabul, Bapak suruh bayar utang saya. Hajatnya apa? Disebutin. Kaget Haji Ubay. Wah iya emang gue punya hajat begitu. Bini gue aja kagak ada yang tahu ini. Anak gue kagak ada yang tahu. Adek gue biar korwil kagak ada yang tahu itu. Gue punya hajat. Wah, benar berarti ini dari Rasulullah. Akhirnya kata Haji Ubay, ya udah begini Ceng. Nih, utang lu berapa? Ceban. Nih, 10 juta. Lu bayar utang lu. Ya makasih Pak Haji. Ini gue tambahin 10 juta lagi. Lah ini buat siapa? Buat bini lu. Pusing lu, utang kagak, duit susah, ditagihin orang mulu, malu sama orang sekampung. Orang pada tahu lu punya utang kagak kuat bayar. Tuh kalau baca sholawat yang dapat berkah bukan cuma yang baca, lingkungan di sekitar kita juga dapat. Bu, dengerin tuh Bu. Jadi yang baca laki kita, ibu-ibu selaku istri juga dapat. Lalu kata Haji Ubay lagi nih, gue tambahin lagi ceban. Nah ini banyak banget Pak Haji. Itu buat lo usaha biar lo kagak kejerat utang lagi. Besoknya panggilan pengadilan. Oh pede Aceng, ini duit, bener gak? Begitu sampai pengadilan, Borik udah ada. Ada hakim, panitera, sama jaksa. Kata hakim, saudara Aceng, betulkah Anda berhutang kepada saudara Borik sebesar 10 juta rupiah? Benar Pak Hakim. Lalu kapan Anda mau bayar? Sekarang Pak Hakim. Wah Borik nyeranyas. Apaan lu? Gua tagih aja berbulan-bulan, ngeles mulu, bilang kagak gablek duit. Wah hari ini lu pakai belagu-belagu lu. Set mau disikat nih orang nih. Tar dulu Pak Borik, saudara Borik, tenang dulu kata hakim. Saudara Aceng, benar Anda mau bayar hari ini? Benar Pak Hakim. Hari ini? Iya. Anda bawa uang? Bawa, dia keluarin 10 juta. Kata Borik, wah lu boleh ngerampok nih.
Tahu-tahu punya duit. Gua nambah pasal nih. Lalu kata hakim, saudara Aceng ini duit dari mana? Begini Pak Hakim. Ceritalah dia, cerita ketemu Kiai Agus, dikasih bacaan sholawat, lalu ngimpi. Kata hakim, waduh, baru ini Rasulullah terlibat dalam urusan hukum. Akhirnya kata hakim, begini aja, saudara Aceh, Anda nggak usah bayar. Kalau Rasulullah aja udah ikut campur, masa gua kagak ikut campur? Malu gua yang bayar. Kata panitera, Pak Hakim jangan main monopoli sendiri dong. Saya juga mau bayar, nggak bisa. Pak Hakim, udah biar Pak Hakim duduk manis, saya yang bayar. Wah jaksa juga, lah jangan pada main serakah sendiri lah. Saya juga mau ikut bayar. Akhirnya bercekcokan 3. Disepakatin, udah kita tanggulangi bertiga. Begitu ditanggulangi bertiga, banyak Pak Aceh, saudara Aceh, utangnya biar kita lunasin bertiga. Wah, Borik, mamuk. Lah jangan main begitu aja lah. Saya juga mau ikut andil. Udah Ceng, hari ini utang lu lunas tuh. Alhamdulillah. Itu ceritanya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Lu mau percaya mau kagak, gue cuma nyampein kan. Artinya jangan pelit untuk baca sholawat, karena itu pasti sampai dan Rasul dengar. Makanya kalau misalnya di makam Rasul, Allah kasih kesempatan kita ziarah ke makam Rasul, beri salam itu jangan teriak-teriak. Kenapa? Rasul itu ada di depan kita, jangan pakai Assalamualaikum ya Rasulullah. Waduh, kata Ustadz Datsab, nggak ada adab itu, nggak ada adab. Karena kita nggak kasar, nggak ngeliat Rasulullah itu ada. Jadi sampaikan dengan lirih, dengan pelan, tapi bisa terdengar. Tapi kalau dari sini ya nggak apa-apa lah, karena jauh kali kan gitu. Jadi mari kita perbanyak baca sholawat. 1 sholawat 10 rahmat. Kalau setiap saat kita bisa baca, mudah-mudahan kita senantiasa hidup penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja yang bisa saya sampaikan, karena di sini banyak ibu-ibu. Kata ibu-ibu, mendingan pendek, yang penting masuk semua daripada panjang cuma separoh gitu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga malam hari ini Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua yang turut andil untuk mensukseskan acara ini, baik lewat pikiran, tenaga, harta dan sebagainya. Dan Allah berikan kita iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita mendapatkan kehidupan yang berkah. Amin. Kalau udah berkah, mudah-mudahan kita bisa pergi ke Mekah. Amin. Untuk apa? Tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, wukuf di Padang Arafah, bisa mabit di Mina dan Musdalifah, bisa menyembelih hewan kurban di Jabal Kurban sebagai udhiyah. Juga bisa ziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Pulangnya mudah-mudahan bisa kebeli rumah, nggak beli duit lagi, ditambah kontrakan nama sawah. Amin lah. Bisa kebeli meskipun atu aja mobil mewah, bisa gedein anak-anak menjadi anak-anak soleh dan solehah, rumah tangga sakinah, yang laki nambah sehat, nambah rezekinya kan gitu, jangan nambah yang lain. Niyatul qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhina biha hayatan thayyibah, wa idza tawaffaitana tawaffana wa anta radin anna. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah
wa bil akhirati syafa'atah wa la tuhrimna fil jinani ru'yatah. Ij'alillahumma ya karim thawaba qiraatina hadi wa barakata du'aina hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nahdiha la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ashari wa sahbihi ajma'in wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi ta'ala al ma'rufina minhum wal majhulina wal masturin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin aina makanu min masyarikil adila magharibiha fi barriha wa bahriha wa biladiha wa ila arwahi amwatina khassah wa amwatil muslimina ajma'ina ammah. Andallaha ij'alillahum 'alal jami' fi quburihim ar-rayha war-rayhan wal fushata waridwan wal bisyarata wal aman bijiwari fi rafi'il jinan innaka karimun mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, teman-teman FBR Betawi, FBR yang kurang ajar Jabodetabek, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah